Sudah selesai? Tanya Kenrick datar ketika Raina muncul dari balik pintu kamar perawatan mamanya. Gadis itu mengangguk dengan raut yang sedikit terkejut. Anda masih menunggu saya? Tentu saja. Saya tidak mau melihat kamu bersedih sendirian, potong Kenrick sambil menepuk pundak Raina. Bagaimana? Apa kamu ingin bertemu dengan dokter dulu sebelum kita pergi? Kenrick menarik napas panjang sebelum mengembuskannya perlahan. Dalam hitungan detik dia sudah menguasai dirinya kembali. Memasang wajah datar yang sulit untuk dibaca. Saya tahu semua ini berat untuk kamu, tapi kamu harus kuat, Raina. Demi Mama, Kenrick tersenyum, kembali memberi semangat pada Raina. Raina menahan helaan napas saat mengingat kembali kondisi mamanya. Usianya bahkan belum genap 40 tahun, tetapi sudah mengalami banyak hal buruk dalam hidupnya. Mamanya yang malang, Raina menelan kepahitan itu dalam-dalam dan menghelanya kuat-kuat hanya untuk sekadar melepaskan beban yang menghimpit sesak dalam dadanya. Saya bersedia, Raina mencengkeram kuat kedua sisi dressnya sementara Kenrick mengerutkan keningnya. Bersedia. Forward. Gadis itu menegakkan tubuh dan menoleh pada pria dengan rahang berambut halus hingga ke dagu, hidung mancung sempurna, dan bibir bervolume yang tersenyum memikat. Anda akan membantu biaya pengobatan Mama, bukan? Saya bersedia menjadi baby Anda. Kita bicarakan hal itu nanti. Sejenak ekspresi Kenrick menjadi serius. Kamu terlalu banyak pikiran hingga tidak bisa berpikir jernih. Kenrick bergerak ke arah Raina lalu merangkul bahu gadis itu lembut. Pria tampan itu membawa Raina keluar dari rumah sakit, dan membimbingnya berjalan menuju ke tempat parkir. Napas Raina seakan tergantung tidak berdaya, saat pria jangkung itu sedikit memaksa dirinya untuk mengikuti irama langkahnya yang cepat dan lebar. Seluruh ototnya lemas. Ia hampir saja terkulai jika dirinya tidak segera mencubit pahanya sendiri untuk mengembalikan kesadaran. Tuan, Kenrick, Raina. Potong pria itu cepat. Seperti biasa. Ya, Kenrick. Saya bisa. Saya akan mengantar kamu kembali. Tetapi, kamu keberatan. Raina menunduk. Tubuhnya yang ada dalam pelukan Kenrick berkeringat dingin. Otaknya seolah membeku. Tak satu kata penolakan pun melintas di benaknya. Ini sudah terlalu malam untuk anak gadis pulang sendiri, Raina. Percayalah, Mama kamu akan baik-baik saja. Dan, let's go. Raina hanya pasrah ketika Kenrick tetap memeluknya hingga ke parkiran VIP yang terletak tidak jauh dari pintu keluar. Gadis itu terbelalak menyaksikan mobil yang baru saja berkedip saat Kenrick menekan kunci. Baru kali ini ia memperhatikan dengan teliti mobil mewah yang ada di hadapannya meski beberapa jam yang lalu ia sempat menaikinya. Mobil itu berbentuk ramping dengan ujung meruncing yang sangat sporty. Warna merahnya terlihat sangat mencolok. Tampak gagah, cocok sekali dengan pemiliknya yang manly. Velg mobil berbentuk sarang lebah begitu sesuai dengan model bumper depannya. Sungguh luar biasa. Raina terperangah begitu Kenrick membukakan pintu untuknya. Pintu yang seolah melayang ke angkasa itu memperlihatkan interior mobil yang luar biasa indahnya. Sejenak ada keraguan apa dia pantas untuk memasuki mobil sebagus ini dengan pakaian ala kadarnya. Raina melirik sepatu karetnya yang mungkin akan menodai karpet beledu hitam di bawah kursi penumpang. Mau sampai kapan kamu berdiri di situ, Raina? Suara dingin Kenrick menyentak kesadarannya. Gadis itu tergagap lalu menautkan jemarinya salah tingkah. Maaf Ken. Masuk. Baik. Dengan hati-hati sekali gadis itu masuk ke dalam mobil dan terduduk kaku berusaha agar kakinya tidak banyak bergerak dan mengotori isi mobil. Sebelum mengendarai mobilnya, pria tampan dengan netra tajam itu mengeluarkan ponsel dan menekan tombol flash dial untuk menelpon seseorang. Ya, kami sudah selesai. Lakukan perawatan yang terbaik. Jika perlu buat rujukan ke luar negeri, ucap Kenrick tegas sebelum menutup sambungan telepon lalu memasukkan ponselnya di saku celana. Apa dia dokter yang menjaga Mama? Tanya Raina penasaran.
Kenrick hanya mengangguk menjawab pertanyaan Raina. Gadis berambut coklat kehitaman itu mendesah lega. Ia bersyukur ada dokter yang selalu menjaga dan merawat sang mama dan semua berkat bantuan Kenrick. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan selalu memastikan, mama kamu akan mendapatkan perawatan yang terbaik. Percayalah. Raina merasakan wajahnya menghangat. Bagaimana bisa pria sekelas Kenrick yang tampan dan kaya bersikap semanis itu kepadanya? Meski ia tahu ada udang di balik batu dengan semua sikapnya, tapi tak urung membuat jantung Raina berdebar tak karuan. Jangan. Salah satu sisi hatinya mencoba memperingatkan. Itu tidak baik pada hatinya yang pasti hanya akan mendapatkan kekecewaan. Kamu sudah makan, Raina? Belum sempat Raina menjawab, Kenrick menarik tangan Raina lalu menggenggamnya erat, sementara salah satu tangannya yang lain memegang kemudi mobilnya. Jemari Raina yang bebas tanpa sadar mencengkeram kuat ujung bajunya hingga terasa kebas. Ia dapat merasakan aliran darahnya menyentak detak jantungnya hingga bertalu-talu. Berada sedekat ini, kurang dari 1 meter dengan pria yang penuh sensualitas. Kenrick Regan. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak baik untuk kesehatan kardiovaskularnya. Ken. Raina berbisik ragu-ragu. Did I scare you? Raina menggeleng pelan. Tiba-tiba pria itu meraih jemari yang sedari tadi digenggamnya lalu mengecup singkat punggung tangan Raina. Sekejap aroma maskulin telah merasuk dalam kepala Raina, mendominasi separuh akal sehat. Apa kamu suka? Jantung Raina kembali bertalu. Siapa yang tidak suka pada Kenrick Regan? Kaya, tampan, berbadan seksi. Bahkan hanya dengan mendengar suaranya saja bisa membuat siapapun berdebar-debar. Namun, Raina tidak berani menjawab, tidak mungkin ia mengatakan bahwa ia mengagumi sosok pria di sampingnya yang kini sedang melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang itu, bukan? Saya. Kamu suka lican hypersport. Kenrick mengucapkan rentetan kata yang tidak dikenal Raina. Mulut gadis itu terbuka tapi tidak lagi ada suara yang keluar dari sana. Mobil ini. Kamu suka mobil ini, Raina? Kenrick melirik Raina yang masih terdiam di tempatnya. Pria itu mendengkus kesal ketika gadis itu tidak juga memahami arah pembicaraannya. Kenrick sangat yakin kalau Raina menyukai dirinya karena tidak ada seorang pun wanita yang tidak tergila-gila padanya. Pria itu hanya ingin menunjukkan mobil kebanggaannya yang dibeli dengan harga yang cukup menguras kantong. Namun tampaknya gadis di sampingnya itu justru lebih memikirkan apa dia akan mengotori mobil ini atau tidak. Kenrick tersenyum geli ketika melihat Raina hanya terduduk kaku sambil meletakkan tangannya yang bebas di pangkuan, sementara kakinya tidak juga bergerak dari posisinya. Demi Tuhan, gadis ini sangat menarik. Alih-alih menggoda atau menyerangnya seperti yang kebanyakan wanita lakukan jika bertemu dengannya, Raina justru memilih untuk terdiam kaku di kursinya tanpa berbuat apa-apa. Well, apa pesonanya kurang kuat? Apa pesonanya kini begitu menakutkan di mata wanita? Ah, Kenrick menyukai pemikiran itu. Haruskah Kenrick melepas kancing kemejanya? Memamerkan otot dadanya yang terbentuk sempurna. Namun, Kenrick membatalkan keinginannya. Ia ingin sedikit bermain-main lebih lama dengan mainan barunya. Kenrick memarkir mobilnya di depan Le Quartier, sebuah restoran western yang nyaman dan tenang, menawarkan cita rasa khas masakan barat yang lezat. Begitu pintu dibuka, deretan meja dengan taplak putih lengkap dengan peralatan makan yang tertata rapi langsung terlihat. Suasana temaram dengan penerangan minim ditambah lilin parafin di atas meja menambah kesan yang romantis. Reservasi atas nama Kenrick Regan, balas Kenrick ketika penerima tamu menanyakan namanya. Raina langsung merasa dirinya salah kostum ketika memasuki restoran. Bagaimana bisa gadis yang hanya menggunakan pakaian ala kadarnya ini masuk ke dalam restoran yang mewah seperti ini? Sementara wanita-wanita yang lain mengenakan gaun malam yang sangat anggun dan seksi.
Rambut mereka bahkan ditata sempurna serta riasan wajah yang menambah kecantikan mereka. Sedangkan dirinya bahkan tidak sempat berdandan dalam mobil karena khawatir bedaknya akan mengotori jok atau rambutnya akan rontok. Holy crap! Meja untuk Anda sudah disiapkan, Sir. Mari saya antar. Penerima tamu yang berpenampilan sangat cantik itu mempersilakan Kenrick dan Raina untuk mengikutinya menuju elevator. Gadis itu nyaris tidak bisa menutup mulutnya tatkala melihat ruangan restoran yang luar biasa besar yang diisi meja-meja bundar di lantai teratas gedung ini. Ia duduk dengan riku ketika Kenrick mengangsurkan sebuah kursi dan memandang kota Jakarta dan gemerlap lampunya di kala malam. Lampu gantung kristal yang menjuntai sesekali bergerak ketika pendingin ruangan menyembur ke arah mereka. Aroma segar pengharum ruangan yang menyemprot secara otomatis yang wanginya mulai memudar membuat Raina menjadi nyaman. Mau pesan apa? Kenrick menyodorkan buku menu ke arah Raina. Selintas gadis itu melirik lawan bicaranya dengan raut bingung. Ia masih diam sesekali menatap Kenrick, lalu kembali melirik ke kiri dan ke kanan. Raina menegapkan tubuh, melirik Kenrick kembali sebelum kemudian mencondongkan tubuh ke depan, seolah memastikan keputusan pria tampan yang membawanya ke tempat berkelas seperti ini. Anda mau makan? Tanyanya begitu pelan. Apa saya terlihat lapar? Raina meringis dan menggeleng samar. Dia kembali meluruskan duduknya. Anda akan mentraktir saya makan. Menurut kamu? Ya, mungkin. Tapi, Raina menggigit bibir bawahnya yang sialnya tampak begitu sensual di mata Kenrick hingga ingin menerkam wanita di depannya saat ini juga. Kamu mau pesan apa? Kenrick menggeram. Ia melirik buku menu di hadapan Raina. Gemas melihat gadis itu yang tidak kunjung memesan satu pun makanan sekaligus bergairah, karena keluguan Raina membuatnya harus menahan diri untuk tidak membuat gadis itu kehabisan napas karena ciumannya. Ini mahal sekali. Sepasang alis Kenrick naik. Apa saya terlihat semiskin itu? Bukan. Bukan seperti itu, tapi hanya sekian juta tidak akan membuat saya miskin, Raina. Baiklah. Raina mengambil buku menu di hadapannya kemudian meneliti jajaran nama makanan dan harga yang membuatnya berulang kali menelan ludahnya dengan kasar. Bagaimana mungkin harga satu porsi makanan bisa semahal ini? Bahkan ada satu porsi makanan yang harganya bisa untuk membeli sebuah ponsel pintar. Ia heran, terbuat dari apa makanan-makanan itu? Berlian. Apa kamu pikir kamu bisa kenyang hanya dengan melihat menu makanan itu, Raina? Raina melirik Kenrick sekilas. Pria itu memutar bola matanya bosan. Raina meringis. Rasanya ia ingin mengajak Kenrick keluar dari restoran ini dan pergi ke restoran lain yang setidaknya harga makanan yang dijual lebih bersahabat dengan kantong manusia biasa sepertinya. Memang bukan dia yang membayar, tapi mengapa ia yang merasa rugi? Lebih baik uangnya untuknya saja daripada untuk membeli makanan. Lumayan, buat biaya kuliah dan juga pengobatan mama yang tidak murah. Raina menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Saya. Pesan apapun tidak akan membuat saya miskin, Raina. Percayalah. Embusan napas hangat Kenrick menerpa wajah Raina. Sejenak gadis itu memekik kaget. Sejak kapan wajah pria itu berada begitu dekat di depan wajahnya? Demi Tuhan, sorot mata tegas sekaligus lembut itu pasti akan merobohkan seluruh pertahanan Raina. Sampai-sampai ia memberikan respon anggukan yang terlambat. Buru-buru ia memundurkan wajahnya lalu menutup buku menu. Stillwater. Sebelah alis indah Kenrick menukik, seakan meminta Raina mengulangi pesanannya. Gadis itu menarik napas dalam dan mengembuskannya begitu pelan. Stillwater. Itu saja. Kamu benar-benar takut saya jatuh miskin. Raina mengulas senyum tipis. Perut saya tidak menerima makanan aneh-aneh, Tuan. Saya tidak akan menawarkan kamu makanan lagi setelah membuat pesanan. Jadi tambah sekarang. Tidak. Itu sudah cukup. Full course hari ini 2 set.
Kenrick akhirnya memberi tanda kepada pelayan untuk memesan menu terbaik mereka hari ini. Tapi, kamu butuh makan, Raina. Jangan membantah. Tidak. Saya hanya ingin bilang, tolong tambah nasi putih. Raina mendonggak malu-malu ketika Kenrick akhirnya mengetahui kebiasaannya. Saya tidak bisa makan tanpa nasi. Kenrick mengangguk, menyetujui tambahan yang diajukan Raina. Terima kasih, Ken, gadis itu tersenyum tulus. Kenrick terkekeh pelan. Pria itu menatap senyuman Raina dengan dada berdegup kencang. Senyuman itu sungguh manis. Tidak ada godaan di sana. Benar-benar sebuah senyuman tulus penuh rasa syukur telah diselamatkan dari rasa malu. Wajah natural Raina begitu menarik. Meski riasannya sudah nyaris pudar, gadis itu tetap tampak segar. Apakah ini tidak masalah? Bisik Raina menunduk. Kenapa menjadi masalah? Bukankah Anda sangat populer? Apa Anda tidak merasa mereka dari tadi selalu menatap kita? Mereka pasti terusik dengan keberadaan orang asing seperti saya yang justru menemani Anda makan malam, dan bukan artis papan atas. Really? Kenrick berdecak skeptis. Ya. Bahkan saya hanya orang biasa dan sama sekali tidak berharga. Wrong. You're perfectly valuable, Kenrick mendekat. Merendahkan kepala, jemarinya terulur memilin-milin anak rambut Raina, kamu lebih berharga dari apapun Raina. Raina terkekeh lembut. Ia benar-benar salah tingkah. Bisik-bisik pengunjung restoran ini mulai mencuat. Semua pasang mata tertuju kepada pria tampan yang kini duduk begitu dekat dengannya. Apakah kamu terusik? Perlukah saya usir semua orang itu? Tawar Kenrick. Raina tersentak, tidak. Tidak perlu. Itu hanya akan menambah kehebohan. Isi. Jadi kamu tidak suka kehebohan. Terdengar nada dingin yang menyebalkan tapi memiliki daya pikatnya sendiri. Diam-diam Kenrick memberi kode pada seorang petugas keamanan dan tak lama kemudian semua pelanggan restoran meninggalkan meja mereka sehingga hanya menyisakan mereka berdua. Kenapa mereka semua pergi? Raina bertanya gugup. Mau berapa kali pun ia mendengar, suara Kenrick memang tidak bagus untuk kesehatan jantungnya. Mata tajam Kenrick memancarkan sinar dingin yang membekukan, mungkin mereka semua sudah selesai. Raina tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia hanya diam hingga makanan pertama mereka tiba. Kenrick menikmati bagaimana gadis itu terlihat takjub pada makanan yang terhidang. Daging salmon segar berwarna jingga, dan daging ikan merah cerah yang tidak Raina kenal. Jeruk nipis dan saus berwarna kehitaman terletak di mangkuk kecil sebelahnya. Tampaknya baru pertama kali ini Raina masuk ke restoran sekelas ini. Kenrick pura-pura tidak menyadari gadis itu mengamati caranya makan dan menirunya. Keduanya makan nyaris tanpa bicara. Kenrick sibuk memperhatikan gadis di depannya, sementara konsentrasi Raina justru pada makanan yang kini disantapnya. Gadis itu mengelap bibirnya ketika semua makanan paling lezat yang pernah dimakannya sudah berpindah ke dalam perutnya. Saya sudah selesai. Raina menyesap pelan air putih yang terhidang dengan puas setelah menghabiskan strawberry cake sebagai hidangan penutup. Bibir merah alami yang berpadu dengan tepian gelas kristal yang indah membuat Kenrick ingin segera melahapnya. Pria itu lebih suka wanita dengan riasan secukupnya daripada dipenuhi serbuk yang kadang membuatnya muak kala mencoba merasakannya. Raina yang sadar dirinya diperhatikan, berkali-kali menelan air liurnya untuk menenangkan diri. Daripada memikirkan bagaimana jika seandainya Kenrick akan mengecuap lehernya lalu memakut bawebuirnya, ia berusaha mengalihkan perhatian pada cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di belakang mereka.